pemirsa, bagaimana kabarnya Anda saat ini? Tentunya dalam keadaan baik kan? Hari ini saya akan mengajak Anda untuk belajar mengatasi troubleshooting pada hard disk. Dan tentunya saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh seseorang yang sangat ahli dalam bidang ini. Tanpa panjang lebar lagi, mari pemirsa ikuti saya di Info Kursus. Pemirsa Info Kursus, troubleshooting adalah pemeriksaan hard disk yang mengalami gangguan, yaitu dengan mencari sumber yang menjadi penyebab masalah tersebut dan kemudian mencari pemecahan atas permasalahan yang terjadi, sehingga sistem tersebut dapat kembali beroperasi secara normal. Pada umumnya, troubleshooting yang sering terjadi pada hard disk adalah blue screen. Biasanya terjadi karena adanya critical error pada sistem operasi Windows yang menyebabkan semua aplikasi yang sedang berjalan terpaksa harus dihentikan. Hard disk lambat dalam mengakses data, biasanya disebabkan oleh hard disk low space, hard disk yang terfragmentasi, hard disk yang sudah lama, sehingga RPM-nya menurun. Hard disk error atau bad sector, dan juga komputer menjadi hang atau berhenti di tengah-tengah proses. Tujuan mempelajari troubleshooting pada hard disk adalah 1. Dengan cepat dan tanggap, kita bisa mendeteksi apa yang menjadi permasalahan dari hard disk kita dan cepat mencari solusinya. 2. Kita bisa dengan sendirinya mengatasi masalah yang terjadi pada hard disk kita. 3. Kita menjadi lebih paham mengenai isi dari hard disk. Mempelajari troubleshooting pada hard disk mempunyai manfaat antara lain 1. Kita bisa lebih paham mengenai isi dari hard disk. 2. Kita bisa mengatasi dan memperbaiki masalah yang terjadi pada hard disk kita. Dan 3. Menjadi cepat tanggap bila hard disk mengalami gangguan atau masalah. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih bersama saya Mia di Info Kursus dan tentunya kita masih membahas mengenai troubleshooting pada hard disk. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak kembali penjelasan dari narasumber yang berikut ini. Pemirsa Info Kursus, sebelum memulai, ada baiknya kita melakukan persiapan-persiapan antara lain tempat atau ruang. Sangat lebih baik apabila kita memperbaiki troubleshooting pada hard disk di dalam ruangan yang terang, bersih, sejuk, luas, dan tenang. Peralatan 1. Meja besar, meja yang terbuat dari kayu atau besi berukuran besar, berjumlah 1 buah untuk meletakkan hard disk yang akan kita perbaiki. 2. Kursi, berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi, berjumlah 1 buah, untuk duduk selama memperbaiki permasalahan yang ada pada hard disk. 3. Alat penerangan, berjumlah 1 buah, untuk membantu penerangan selama memperbaiki hard disk. Bahan-bahan 1. Komputer yang mengalami gangguan, hard disk yang mengalami gangguan, CD software system operation, berupa piringan cakram yang berisi data yang diperlukan untuk memaksimalkan pengoperasian sebuah komputer, berjumlah 1 buah untuk menginstal sistem pengoperasian komputer. CD Software System Application
berupa piringan cakram yang berisi data yang diperlukan untuk memaksimalkan pengoperasian sebuah komputer, berjumlah 1 buah untuk menginstal sistem aplikasi pada komputer. Electrical contact cleaner berupa alat pembersih untuk hard disk, berjumlah 1 buah untuk membersihkan debu dan kotoran pada hard disk. Pemirsa setia info kursus, demikian alat dan bahan yang harus kita persiapkan untuk troubleshooting pada hard disk. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa masih bersama saya dan tentunya narasumber kita yang kembali membahas troubleshooting pada hard disk. Kalau tadi pada segmen sebelumnya narasumber kita sudah memperlihatkan alat-alat apa saja sih yang kita butuhkan untuk mengatasi troubleshooting. Nah sekarang narasumber kita akan memperlihatkan bagaimana cara mengatasinya. Tetap bersama saya di Info Kursus. Pemirsa, kita balik lagi dalam channel info kursus. Sekarang kita akan belajar mengenai troubleshooting hard disk. Kalau misalkan hard disk mengalami blue screen, pertama-tama kita harus memeriksa kebersihan yang ada di dalam casing CPU. Periksa kondisi suhu pada CPU. Kalau misalkan terlalu panas, kita bisa membersihkan debu-debu yang di dalam CPU atau bisa mengasih thermal paste, pasta yang ada dijual-jual di toko komputer, kurang lebih seperti ini, berupa cairan kental, bisa ditaruh di atas prosesor. Gejala-gejala hard disk blue screen, pertama dia bisa melambat, proses kerja melambat dan akhirnya blue screen. Kita harus ngecek apakah semua terpasang dengan benar, segala spare part yang ada di dalamnya seperti VGA, RAM, prosesor, hard disk, kita harus cek dulu. Kalau misalkan semuanya sudah benar, tapi masih blue screen, kita bisa mengecek softwarenya. Bagaimana kita mengecek softwarenya? Kita bisa merepair Windows yang ada di dalam komputer ini. Mungkin saja Windows-nya sudah bermasalah atau sudah crash karena terlalu banyak program, terlalu banyak program-program yang crash bisa menyebabkan komputer menjadi blue screen seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan safe mode di dalam mengecek blue screen. Kita restart komputer, kita tekan F8 sampai dia ada menu safe mode. Nah, setelah di dalam safe mode, kita bisa melihat driver-driver apa saja yang sudah terinstall. Kalau misalkan dia ada yang tanda seru, itu kita harus uninstall dulu. Kemungkinan bisa juga dari situ. Dan di recycle bin kita juga harus kita hapus agar komputer normal kembali. Gitu. Kalau misalkan masih tidak bisa juga, masih timbul blue screen, kita bisa install ulang komputer yang ada di situ. Bila permasalahan semua yang tadi sudah dihadapi, sudah dikerjakan, tetapi masih blue screen juga, kita bisa melihat
driver apa saja yang sudah terinstall di device manager itu terinstall dengan baik. Kalau misalkan sudah terinstall dengan baik masih blue screen, coba copot hardware yang ada di dalam komputer seperti VGA atau CD-ROM. Gitu. Kalau ada pemasangan baru seperti VGA card baru dipasang menyebabkan blue screen juga bisa. Jadi kita harus melepas dulu VGA card, kita pasang di onboard VGA onboard si motherboardnya agar bisa tahu penyebab blue screen-nya itu sendiri. Langkah terakhir penyebab blue screen, kita bisa mengganti hard disk. Hard disk ini solusi terakhir untuk masalah blue screen seperti ini. Tips ini saya, semoga bisa bermanfaat. Biasa kalau misalkan untuk mengetahui ada driver yang ini, kita bisa ke start, langkah-langkahnya properties, klik kanan, hardware, device manager ya. Nah, kalau misalkan ada tanda seru seperti ini, kita bisa uninstall lewat sini. Kita klik kanan di bagian ada tanda seru, uninstall gitu. Dan bisa juga dengan menggunakan di start, control panel, kita pilih add remove program. Nah, ntar akan muncul seperti ini. Kita cari driver Nvidia yang tadi bermasalah, juga bisa dari situ. Ada dua cara untuk menghapus, menguninstall driver pada komputer Anda. Untuk masuk save mode, pertama kita harus restart dulu komputernya. Setelah kita restart, kita menekan tombol F8 seperti ini, tekan terus ya, keluar layar seperti ini. Kita pilih F8 sampai ada tampilan seperti ini, kita pilih yang atas save mode. Kalau Windows normal tidak bisa masuk, kita juga bisa menggunakan menu save mode ini untuk masuk Windows sementara. Fungsinya dari save mode itu? Ya, untuk masuk Windows tanpa melalui normal gitu, tanpa melalui prosesnya normal. Karena ini untuk darurat aja. Kalau untuk ada perbaikan, kalau tidak ada perbaikan, kita tidak perlu masuk save mode. Karena di dalam save mode ini banyak driver-driver tidak bekerja. Kita bisa pilih administrator. Kita bisa pilih yes. Ini. Kalau di dalam save mode dia ada tulisan save mode di 4 sisinya. Tulisan save mode. Di dalam save mode, driver yang ada di komponen komputer tidak bekerja. Jadi kalau kita tidak bisa masuk Windows, kita masuk save mode, kita bisa mencari di sini. Sama seperti yang tadi di My Computer, klik kanan, properties, hardware, device manager. Nah, kalau kita misalkan ada yang tanda seru, kita bisa hapus seperti tadi. Caranya klik kanan, misalkan ini yang tanda seru, kita bisa klik kanan, kita bisa uninstall lewat sini kalau ada driver yang bermasalah. Dan kita juga perhatikan recycle bin, pastikan selalu dalam keadaan empty. Kalau empty, komputer akan semakin cepat atau tidak berat. Iya, menyimpan di sistem. Kalau dia semakin banyak, komputer bisa semakin melambat
dan bisa menyebabkan blue screen gitu. Dan kalau misalkan itu ada lagi caranya, kita masuk ke start, all program, aksesoris, kita pilih system tool, system restore. System restore bisa untuk membalikin sistem kita ke yang waktu masih normal gitu. Nah, segini tampilan ini, kita bisa pencet next, kita bisa pilih nanti di sini ada bulan, kita bisa balikin ke September, sekarang Oktober, ini September atau ke Juli gitu. Dan kalau untuk mau defrag hard disk, di start, all program, aksesoris, system tool, kita bisa cari di disk clean up, pencet OK. Ntar dia akan membersihin hard disk yang ada sampah-sampah hasil dari pemakaian kita sehari-hari. Untuk mendefrag juga bisa di sini. Start, all program, aksesoris, system tool, disk defragmenter. Kalau kita mendefrag hard disk membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama, bisa sampai 2-3 jam. Mungkin kalau hard disknya besar bisa lebih. Itu satu untuk mengecek troubleshooting hard disk. Nah, kalau misalkan kita mengalami blue screen seperti ini, kita juga bisa mengecek di My Computer. Kita bisa lihat di start, all program, di Mozilla. Kita pastikan bahwa hard disk perlu space yang kosong dalam menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Caranya dengan tool Start Recent History. Nah, ini gunanya buat membuang segala history yang tercatat di dalam browser kita, seperti di Mozilla. Kita pilih everything, semuanya, kita centang semuanya. Dari mulai browsing, home, cookies, yes, active login, offline website data, site preference, dan setelah itu kita clear no. Kita tunggu. Penyebab hard disk blue screen juga bisa disebabkan oleh pemakaian hard disk yang terlalu lama dan terlalu panjang. Artinya umur hard disk sendiri sudah terlalu lama, jadi dia bisa menyebabkan blue screen. Bila hard disk mengalami blue screen, itu bisa disebabkan juga oleh hard disknya yang sudah bad factor atau dikenal dengan bad block. Yaitu bad factor itu adalah kerusakan software pada hard disk. Kerusakan hard disk secara software bisa dikarenakan karena hard disk tersebut pas lagi dia bekerja tiba-tiba mati mendadak. Dia menyebabkan itu bisa menjadi bad sector atau bad block. Cukup sekian troubleshooting hard disk kali ini, semoga bisa bermanfaat. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar,
survei membuktikan, makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama saya di Info Kursus. Kali ini narasumber kita akan membagikan tips-tips dan trik apa saja yang harus kita perhatikan dalam menangani troubleshooting pada hard disk secara baik dan benar. Sedikit banyak tips dan trik dari saya kalau kita mengalami troubleshooting hard disk adalah: satu, jangan cepat panik bila kita mengalami kendala-kendala yang sudah saya sebutkan tadi. Periksa terlebih dahulu software utama pada hard disk Anda. 3, ikuti petunjuk yang ada, baik itu dari software bawaan atau yang terdapat pada buku manual. Lakukan analisa sesuai dengan urutannya. Triknya, periksa dengan sesama apa yang menjadi masalah pada hard disk Anda. Tidak perlu buru-buru membawa ke tempat reparasi. Ikuti petunjuk pada software bawaan hard disk Anda. Dan kalau kita mengalami bad sector atau blue screen, sebaiknya hard disk itu di format gitu. Jika sudah selesai di format, Anda jangan langsung menggunakannya, harus terlebih dahulu di restart untuk menjalankan program-program yang ada di komputer. Bila hard disk sudah selesai diperbaiki, kita jangan lupa untuk selalu merestart komputer. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita hari ini dalam episode troubleshooting pada hard disk. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda dan memotivasi Anda untuk berkarya lebih baik lagi. Dan bagi Anda yang tertarik atau ingin memperdalam bidang troubleshooting pada hard disk ini, dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat di kota Anda. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali di episode menarik yang akan datang.